warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Nurul Mawaddah. Saya merupakan guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 4 Jakarta. Pada saat ini, saya sedang melaksanakan pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 di Universitas Bengkulu. Pada PPL 3 ini, saya akan menampilkan video pembelajaran secara daring bersama siswa SMK Negeri 4 Jakarta. Pembelajaran ini dimulai dengan guru membagikan tautan Google Meet ke dalam grup WhatsApp kelas. Guru juga membagikan tautan daftar hadir, materi ajar, beserta lembar kerja peserta didik ke dalam Google Classroom. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, meskipun dalam suasana pandemi COVID-19 namun tidak menyurutkan semangat anak-anak dalam bertatap maya bersama ibu belajar bahasa Indonesia. Baik anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Silakan dipimpin. Hari teman-teman, kita mulai belajar hari ini. Jadi kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Ibu juga tidak lupa untuk mengingatkan agar kalian tetap mematuhi protokol pencegahan COVID-19 dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Apakah semuanya hadir? Beberapa anak tidak hadir dikarenakan kendala dari jaringan. Baik, kalau Ibu lihat di sini ada Firman dan Faturrahman yang tidak hadir ya. Iya, Bu. Kemudian jangan lupa untuk mengisi tautan daftar hadir yang telah Ibu bagikan di Google Classroom ya. Iya, Bu. Kita lanjutkan, Ibu ingin melihat semangat kalian terlebih dahulu. Semangat berbahasa. Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Kuasai bahasa asing. Iya. Oke, bagus, semuanya sudah siap ya. Sudah, Bu. Semangat, Bu. Ibu ingin bertanya kembali, masih ingat mempelajari apa kita sebelumnya? Silakan, angkat tangan. Sebelumnya kita mempelajari definisi teks editorial dan ciri-cirinya, Bu. Mohon izin menambahkan, Bu. Sebelumnya kita juga belajar tentang struktur dan unsur kebahasaan teks editorial, Bu. Ya, sebelumnya kita juga sudah mempelajari struktur dan unsur dari teks editorial sendiri. Berarti anak-anak sudah mengingat apa yang kemarin kita pelajari, dan anak-anak pada hari ini kita masih akan mempelajari teks editorial, namun teks editorial yang kita pelajari seperti pada kompetensi dasar 4.42, yaitu merancang teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan sesuai dengan struktur dan kebahasaan, baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya diharapkan setelah ini anak-anak dapat merancang teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan sesuai dengan struktur dan kebahasaan yang baik secara lisan maupun tertulis. Kalau kemarin kita sudah menganalisis struktur dan unsur kebahasaannya, sekarang anak-anak akan belajar merancang teks editorial. Lalu Ibu akan tampilkan, ini merupakan salah satu teks editorial ya anak-anak yang berkaitan dengan bidang pekerjaan, yaitu berjudul Pengangguran Makin Bertambah. Ibu sudah bagikan teks ini ke dalam materi ajar dan LKPD kalian. Mungkin beberapa anak sudah membaca, dan kali ini akan kita bahas sebelum nanti anak-anak merangkai sendiri teks editorial. Ini berjudul Pengangguran Makin Bertambah. Seperti yang tadi disebutkan oleh Wisnu, struktur teks editorial itu diantaranya pengenalan isu, penyampaian argumentasi, dan penegasan ulang. Dan sebelum kalian menulis, tak hangatkan sejenak. Di dalam pengenalan isu ada persoalan yang aktual. Silakan coba Windy dibaca, nak.
Melonjaknya angka pengangguran. Melonjaknya angka pengangguran itu merupakan persoalan aktual pada teks editorial ini. Jadi, tim redaksi Surat Kabar ingin menyampaikan argumennya tentang persoalan yang sedang hangat diperbincangkan pada saat ini, yaitu melonjaknya angka pengangguran. Jadi, kita harus berangkat dari persoalan atau isu ketika menulis sebuah teks editorial. Kemudian terdapat fakta. Jadi, kalau memaparkan fakta berarti ada datanya. Ya, data itu biasanya diwakili dengan angka-angka yang ada di dalam sebuah teks. Jadi di sini pada kuartal 3 tahun 2015 ini mencapai 7,56 juta orang. Itu fakta ya, karena ada datanya jelas. Kemudian di paragraf kedua ada penyampaian argumentasi. Jadi redaksi ini berusaha menyampaikan tanggapannya secara objektif. Ya, silakan boleh bertanya Lingga. Itu yang fakta yang dikenal isu sama dikenalkan argumentasi itu sama atau beda, Bu? Sama nak, jadi karena ini adalah teks editorial harus membicarakan persoalan yang aktual, maka ketika kita memberikan argumen, kita ini maksudnya redaksi ya, redaksi itu tim penulis yang ada di dalam sebuah surat kabar, ketika harus memberikan pendapat atau tanggapannya, berarti harus disertai dengan fakta-fakta. Jadi jangan asal berbicara pengangguran makin bertambah, tapi tidak disertai fakta-fakta, orang tidak akan percaya karena ini adalah surat kabar dibaca oleh masyarakat. Begitu ya, Lingga, terima kasih pertanyaan yang bagus. Ya, selanjutnya, yang terakhir ada penegasan ulang. Ya, penegasan ulang ini ada simpulan, saran, dan rekomendasi. Simpulannya silakan. Ya, silakan Robi. Pemerintah memang sudah mengeluarkan 6 paket ekonomi sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian nasional dari keterpurukan. Keterpurukan tersebut dalam banyak berperan dalam memperbaiki masalah ekonomi. Hal ini yang menyebabkan paket-paket kebijakan tersebut belum banyak berperan dalam memperbaiki masalah ekonomi bangsa ini. Selanjutnya, terbatas kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional juga disebabkan sejumlah faktor lain. Ya, itu simpulan dari apa yang sudah disampaikan di atas. Nah, itu merupakan analisis yang ada di dalam teks editorial berjudul Pengangguran Makin Bertambah. Ini isu... Iya, silakan. Itu saran dan rekomendasi itu disusun oleh redaksi atau diambil dari aspirasi masyarakat, Bu? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus, Lingga. Saran dan rekomendasi ini tentunya dibuat oleh redaksi karena teks editorial adalah teks yang ditulis oleh redaksi dari surat kabar tertentu. Namun, pastinya redaksi ini juga merupakan bagian dari masyarakat. Pastinya sudah menampung aspirasi masyarakat terhadap persoalan pengangguran yang makin bertambah ini. Begitu ya Lingga ya. Selanjutnya anak-anak setelah ini Ibu minta untuk memberikan judul, mengajukan judul ke Ibu, judul untuk menulis dan merancang teks editorial. Namun agar tidak sulit kalian buat terlebih dahulu kerangka teks editorialnya. Kerangka ini bisa disusun berdasarkan struktur ya. Kerangka ini bisa kalian tulis dulu persoalan aktualnya apa ya yang mau saya bahas. Selanjutnya nanti akan ada penilaian, simpulan, saran dan rekomendasi yang ditulis oleh redaksi. Nah, sampai sini paham anak-anak sudah terbayang mau menulis tentang apa? Sudah, bagus. Kalau sudah berarti anak-anak Ibu semuanya cerdas. Nanti kita akan kumpul dengan kelompok masing-masing. Di situ kita akan membicarakan apa yang akan kalian tulis untuk menjadi sebuah teks editorial. Baik anak-anak, ini adalah langkah-langkah menyusun teks editorial. Nanti kalian perlu memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Nanti judulnya diajukan ke Ibu apa, topiknya apa, mengapa mengambil topik tersebut. Kemudian kalian perlu mengumpulkan data untuk mendukung opini. Yang ketiga, kalian perlu menyesuaikan topik dengan pembaca, siapa sasaran pembacanya. Lalu kalian dapat merancang kerangka teks editorial terlebih dahulu. Setelah merancang kerangkanya, baru kalian merangkai kerangka teks editorial tersebut menjadi sebuah teks yang padu. Setelah itu kalian akan menyunting teks editorial bersama-sama di kelas yang utama. Begitu ya anak-anak. Setelah ini, anak-anak silakan masuk ke kelompok masing-masing. Kalian akan belajar menulis teks editorial. Baik, kelompok 2. Silakan kelompok 2 siapa yang akan memimpin jalannya diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman,
Kita di sini ingin mendiskusikan tentang teks editorial. Kalian pasti sudah memahami dari teks editorial tersebut. Mari kita berdiskusi untuk menentukan judul yang akan kalian buat teks editorial. Silakan kawan-kawan untuk mengajukan judulnya. Pertama bisa dimulai dari Hafid. Oke, terima kasih Lingga. Mungkin hari ini saya mau menulis teks tentang permasalahan yang sedang terjadi ya, yang saya alami sama adik saya sendiri. Kebetulan adik saya itu suka banget sama yang nonton televisi. Apalagi kita tahu kan anak-anak paling suka nonton kartun kan, apalagi kayak acara Upin Ipin dan kartun-kartun lain. Nah, di sisi ini kan adik saya nonton ini sendiri dan orang tua kebetulan sedang bekerja ya, ya kita sebutnya sedang berdagang, jadi sibuk aktivitas sendiri dan anak ditinggal untuk tidak rewel, jadi disarankan untuk nonton TV. Nah, di sini saya mengutip sedikit permasalahan ya. Setiap adik saya nonton itu dia mulai menirukan permasalahan ini. Mungkin judulnya nanti ya, judulnya dulu nih. Nanti bakal saya tulis bahaya menonton TV, menonton televisi yang bagi anak tanpa didampingi orang tua begitu. Nah, nanti di dalam permasalahannya itu mungkin kayak anak yang mulai karakternya berubah dan menurut saya tidak bagus ya, karena di TV itu kan acaranya harus menarik gitu. Jadi karakter adik saya jadi berubah gitu, jadi sifatnya berubah, jadi kayak Upin Ipin gitu. Dia mulai kayak ikut bahasa Malaysianya diikut-ikutin. Jadi setiap saya ngajak ngobrol dia juga ikut-ikut kayak apa sih mas, tak lah gitu-gitu. Jadi saya agak-agak, kamu kan orang Indonesia gitu loh, kenapa kamu ikut bahasa Malaysia, walaupun ya itu tadi dia ikut tayangan TV anak itu tadi gitu bu permasalahannya. Nah, nanti di situ saya akan jabarkan alangkah baik kayak orang tua bagusnya sih ikut juga menemani menonton atau enggak memilihkan channel TV yang kayak bahasanya mungkin sama kayak kita. Jadi kayak nanti sepertinya adik saya nggak bakal ngikutin gitu lagi sih bu. Nah, mungkin segitu aja sih bu. Nanti rangkanya udah saya pikirkan, udah terancang sih di kepala. Baik, bagus Sudah, Bu, sekian. sekali. Cerdas. Iya. Nah, untuk teman-teman, apakah ingin ada yang memberikan masukan atau saran terkait judul yang Hafid sampaikan? Saran saya menurut yang dipaparkan tadi tidak selalu tentang kartun yang dari bahasa dari luar Indonesia itu bisa kita cegah awalnya dari mungkin Komisi Perfilman Indonesia yang mungkin sensornya atau dibuatkan dubbing yang dengan menggunakan bahasa Indonesia, mungkin tidak selalu mengedepankan bagaimana cara orang tua dalam mengawasinya. Bisa juga dari cara lain dengan bagaimana dari Komisi Perfilman Indonesianya yang memfilter atau memasukkan film-film kartun anak ke tayangan televisi. Terima kasih San. Dipersilakan untuk yang lainnya, apa ada yang ingin menambahkan? Tanggapan saya terkait judul Hafid, sebenarnya kartun Upin Ipin dan kartun lainnya, terutama yang berbahasa luar, itu tentu berdampak buruk bagi anak. Karena di dalam kartun tersebut juga terdapat amanat-amanat yang bagus buat anak-anak dan lain sebagainya. Sebenarnya juga justru yang harus kita cegah kita yang Indonesia, seperti sinetron, tentang percintaan dan lain-lainnya. Karena menurut saya itu salah satu hal yang dapat merusak karakter anak bangsa. Terima kasih Bu. Baik, boleh Ibu tanggapi? Iya bu, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Nah, itu adalah diskusi bagus. Ibu senang. Jadi anak-anak bisa memandang dari berbagai hal. Kalau tadi Ihsan memandang bahwa letak kesalahan bukan hanya di orang tua, tapi yaitu sensor atau bagian penayangan di televisi itu harusnya menayangkan yang memang sudah sepatutnya dan sesuai dengan norma-norma dan kebudayaan Indonesia begitu ya. Kemudian kalau Wisnu tadi sebetulnya tayangan itu bagus-bagus saja gitu ya. Tayangannya bagus, ada banyak amanat, dan Upin Ipin ini kan juga di dalamnya terdapat nilai-nilai keislaman ya, yang Ibu tahu. Iya bu, betul. Kemudian menurut Wisnu yang seharusnya dikurangi malah tayangan-tayangan yang sinetron, pacaran, begitu ya, masih usia remaja pacaran, pergi sampai malam gitu, terus disetujui lagi sama orang tuanya. Mestinya itu yang harus dikurangi menurut Wisnu. Nah, Hafid juga pandangannya berbeda lagi karena setiap orang pasti memiliki pandangan yang berbeda. Hanya saja ada anak-anak yang senangnya menonton Upin Ipin, memang betul karakter dan dialek bahasanya tercermin pada anak tersebut ya. Jadi ngomong sama orang tuanya ikut berbahasa Malaysia itu bukan hal yang buruk, namun akan lebih baik lagi jika orang tua ini mengarahkan anaknya untuk memilih tayangan-tayangan yang berbahasa Indonesia karena cinta dengan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Sebab sekarang juga perfilman kartun anak ini makin baik, makin banyak yang berbahasa Indonesia. Misalnya tayangan Nusarara, kemudian apalagi anak-anak. Adit Soko Jaru itu buatan lokal. Iya, ada nilai-nilainya juga di situ. Bagus sekali. Begitu tanggapan Ibu Hafid ya. Jadi Hafid sudah luar biasa mengambil persoalan tersebut, tinggal nanti dituangkan ke dalam sebuah tulisan ya Hafid ya. Iya Bu, terima kasih. Dan teman-teman juga terima kasih atas masukannya. Mungkin dari Wisnu nanti akan ada sedikit perubahan di kerangka nanti. Dan juga dari Iksan mungkin saya akan memasukin sedikit kayak pemerintahan, masuk kayak KPI gitu untuk mensensor
mungkin nanti saya masukkan. Terima kasih ya teman-teman atas sarannya. Keren, bagus. Oke, luar biasa cerdas anak-anak. Silakan ditulis. Hafid dan Ihsan sudah persoalannya, silakan ditulis. Sekian cukup judul yang kalian ajukan. Silakan ditulis untuk teks editorialnya dan nanti akan kita paparkan berikutnya. Ya, baik, terima kasih Lingga. Nanti anak-anak setelah ini silakan ditulis teks editorialnya, kemudian pilih salah satu teman untuk memaparkan nanti di kelas yang utama. Nanti silakan presentasikan tulisannya dan hasil analisis struktur dan kebahasaannya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, baik. Kemudian anak-anak sekarang menulis dan kalau sudah selesai langsung bergabung ke kelas yang utama ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Anak-anak, ya, oke. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah berkumpul lagi di kelas yang utama. Anak-anak sudah menulis semua teks editorialnya dan sudah dikumpulkan di Google Classroom. Tadi Ibu sudah melihat. Kemudian anak-anak akan mempresentasikan. Setelah ini kelompok 2 akan presentasi dan setelah kelompok 2 presentasi kita akan saling menanggapi, ya. Sudah bisa dimulai, Bu. Silakan Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 2. Di sini materi saya berjudul bahaya menonton televisi untuk anak tanpa pengawasan orang tua. Di sini saya akan membacakannya. Strukturnya, pengenalan isunya ada di semakin pesatnya perkembangan teknologi era modern ini untuk membuat siapapun mudah untuk mengakses segala macam tayangan televisi khususnya bebas diakses oleh siapapun tanpa ada batasan usia. Dimulai dari paragraf pertama ini ya, di sini sampai oleh anak-anak. Nah, di penyampaian pendapat atau argumennya saya pakai di bahaya yang akan dihadapi orang tuanya karena di sini ada yang saya tulis, ini salah satunya saya tulis sendiri karena ini argumen saya. Dan perubahan sikap juga dari anak, dari kalimat paragraf ke-4 ya di sini. Terus ke penegasan ulang dari kalimat terakhir di sini, kita juga tidak bisa menyalakan tayangan televisi karena akan ditonton anak ya. Terus kalimatnya ada di bagian akhir di sini. Dari sini kita juga tidak bisa menyalakan tayangan televisi, akan ditonton anak-anak nantinya. Lanjut ke kaidah kebahasaannya ya. Yang pertama ada penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris yang saya tandai di sini berwarna hijau. Retoris itu kalau tidak salah pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Jadi di teks tersebut penulis kalimat yang bisa dibaca untuk direnungkan, bukan untuk dijawab. Lanjut yang kedua, biru, penggunaan kata-kata populer. Di sini saya pakai terkaget-kaget. Terus penggunaan kata ganti petunjuk saya kasih warna merah. Di sini kata ganti petunjuk itu kalau tidak salah kalimat yang pakai kayak bahasa lain gitu deh kayaknya sih. Sungguh tidak etis bukan kalau sikap anak berubah karena TV yang mempengaruhi bentuk karakter anak. Nah, di sini nih sungguh tidak etis kalau menurut saya ya kalimatnya. Lanjut ke yang keempat, penggunaan konjungsi kausalitas saya kasih warna kuning. Ada karena. Oh iya, kausalitas itu karena ya biasanya. Nah, di sini kan ada tulisan karena dalam konteks tayangannya tidak mengedukasi dan ada unsur perasaan, spiritual dan pembulian yang tidak layak untuk ditontonkan. Nah, ini menurut saya adalah konjungsi kausalitas. Nah, yang kelima terakhir penggunaan konjungsi pertentangan ya. Pertentangan itu di sini saya pakai, namun tidak jarang si anak juga cenderung lebih banyak mengkonsumsi camilan ya. Sama di sini kita juga tidak menyalakan tayangan televisi akan ditonton anak-anak. Sebagai orang tua harus memilih dan mengawasi tontonan yang baik untuk anaknya. Seperti itu kurang lebihnya. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus-bagus sekali kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya anak-anak silakan yang ingin memberikan pertanyaan atau sanggahan atau tanggapan terhadap kelompok 1 atau kelompok 2. Silakan. Sebelumnya Ibu tadi melihat kata penunjuk. Tadi contohnya apa Fit? Dibacakan saja. Kalimatnya berbunyi sungguh tidak etis bukan kalau sikap anak berubah karena TV yang mempengaruhi pembentukan karakter anak. Ya, itu merupakan kalimat retoris. Selain itu Hafid menganggap bahwa ini ada kata penunjuknya. Padahal, nah kata penunjuk itu apa sih? Contohnya ada kata apanya? Contohnya sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak dan tidak logis. Mungkin begitu Bu contohnya. Ya, contoh dari Hafid begitu. Sekarang Ibu tanya lagi ke anak-anak. Kata penunjuk itu biasanya ditandai dengan contoh apa? Adanya kata apa? Ada tempat, waktu, peristiwa, Bu. Iya. Ada yang menunjuk waktu, tempat, dan peristiwa. Itu Bu, biasanya ada kata-kata kayak sana, sini. Betul. Terus apa lagi? Ke situ, di sana, gitu-gitu. Iya. Ibu tambahkan ya. Jadi ada kata tersebut, itu, sana, sini. Itu merupakan contoh kata penunjuk. Oke, ada kata ini, Ibu garis bawahi dengan warna pink. Ya, itu yang dimaksud kata penunjuk ya. Jadi
data-data BPS ini, nah ini mengacu kepada data-data BPS. Tadi di judulnya Gilang hanya di awal saja yang kapital, hanya kesenjangan K-nya kapital, kemudian saat pandemi COVID-19 itu belum kapital. Kalau saat memang kecil ya, karena kesenjangan saat pandemi COVID-19 ini K-nya kapital, S-nya kecil, karena saat ini konjungsi kalau di judul tetap kecil, ya tidak boleh ditulis besar. Kemudian pandemi, P-nya kapital, COVID, C-nya kapital. Setelah COVID harus ada tanda hubung yang biasa kalian sebut dengan strip, baru 19. Ya, itu penulisan judul yang benar. Terus tadi juga penulisannya belum rata kanan kiri ya. Kirinya sudah rata, kanannya belum rata. Kalau pemaparan argumentasi Ibu rasa sudah cukup baik ya. Untuk anak-anak seusia kalian sudah keren banget untuk menulis sebuah teks editorial. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi salah satu redaksi di Surat Kabar Indonesia ya. Amin. Amin. Nah, ini anak-anak. Iya, Bu. Di paragraf kedua, nak, dilihat data dari KPI sendiri, spasi, koma, terus P-nya kapital. Sebaiknya bagaimana? Koma dulu baru spasi, Bu. Koma dulu, spasi, P-nya kecil. Betul. Bagus. Oh, luar biasa, langsung diubah. Nah, terus ada juga kata pembulian. Pembulian ini ada bahasa Indonesianya, nak. Perundungan. Kalau mau berbahasa Inggris nanti berarti tulisannya harus dimiringkan. Tapi kita pakai saja bahasa Indonesia, perundungan. Ya. Kalau strukturnya tadi sudah kita lihat, sudah benar. Kaidah kebahasannya juga tadi. Terus, yuk silakan menanggapi. Bu, kalau hal ini membuat masyarakat terkaget-kaget itu termasuk ini nggak, Bu, kalimat petunjuk? Kan ada kata Iya, ini. iya. Makanya tadi Ibu bilang kaidah kebahasaan ya, nak. Betul, betul. Hal ininya itu termasuk kata penunjuk. Penunjuknya kemana? Peristiwa. Iya, betul. Penunjuknya ke peristiwa sebelumnya. Bagus. Nah, ini kata di sini dipisah ya, nak. Ini, Bu. Orang tua, Fit. Oh iya. Iya, baik buruknya akan dikembangkan. Dikembangkan. Nggak pakai spasi. Kalau yang Harvard School ini di garis miring nggak, Bu? Nggak usah, nak, karena itu nama lembaga. Ya. Oh, baik, Bu. Kecuali bahasa Inggris, misalnya tadi bullying, kalau ada di situ berarti harus tulisan miring, ya. Iya, Bu. Oke, bagus. Ayo satu orang lagi menanggapi, habis itu selesai. Bu, apa saya boleh bertanya? Iya, boleh. Dalam teks tersebut disebutkan agar orang tua mengawasi tontonan anak yang baik. Lalu bagaimana sebenarnya tontonan anak yang baik tersebut, Bu? Ya, Bagus banget. oke, baik, bagus pertanyaannya. Silakan Hafid. Ini lebih ke isi ya. Sebenarnya tontonan yang baik itu adalah tontonan yang dipilihkan oleh orang tua ya. Jadi kan orang tua tahu mana baik mana buruk dan itu bisa diajarkan untuk anak. Jadi misalnya kalau anak mau nonton nih, kita sama-sama ngelihat orang tuanya ngelihat kayak, oh ini bagus nih buat anaknya. Nah ini aja gitu. Terus TV-nya kan bisa disetel buat tayangan itu aja, di lock gitu. Kalau menurut saya segitu aja. Ya, baik. Jadi bisa orang tuanya langsung yang memilihkan. Karena orang tua ini paham mana tontonan yang baik, mana tontonan yang tidak baik, yang pantas untuk anak yang mana. Begitu. Jadi memang orang tua wajib mengawasi tontonan anak-anak dan wajib membimbing, mengarahkan tontonan mana yang layak untuk anak-anak. Agar anak-anak tidak hanya menonton sinetron, percintaan, drama-drama romantis, karena belum waktunya. Di situ di tayangan sinetron itu ada banyak adegan anak-anak terlalu berani terhadap gurunya, terus jalan bersama pacar diperbolehkan sama orang tuanya. Nah itu hal-hal yang tabu yang dibiarkan saja ada di dalam sinetron. Karena betul kata siapa tadi ya, tayangan di televisi itu harus menarik. Kata siapa tadi yang bilang? Kata Wisnu, tayangan di televisi kan harus menarik. Ya tentu saja pasti yang menarik-menarik yang ditayangkan. Meskipun itu jauh dari nilai-nilai tabu sebaiknya, maka jika anak-anak menonton tayangan televisi dibatasi dan diarahkan oleh orang tua. Begitu ya anak-anak ya. Baik, secara keseluruhan teks editorial yang dibuat oleh anak-anak semuanya pada hari ini sudah luar biasa dan teksnya juga berbeda-beda, topiknya itu yang paling penting nanti akan kita bukukan agar orang lain membaca teks editorial yang anak-anak tulis. Setelah ini anak-anak akan melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan melalui Kahoot, ketik Gempinnya 2426497. Ya baik, Ibu mulai ya. Lagi posisi 1 dulu. Fungsi pertentangan yang terdapat pada paragraf di atas adalah Nah, habis waktunya. ya, Belum jawab. semua lagi. Wow, keren. Ibu naik. Wis Akbar.
depannya argumentasi. Ya. Wah, Andi naik nih, bagus. Salah. Kepencet-pencet, Bu. Oke, kita lihat ya siapa juaranya. Andi keren. Aziz keren. Siapa nih juara satu? Wah, Robi. Tepuk tangan buat Robi, Aziz, Andi, Irfan, dan Irfan. Slap. Kalian enak ya, waktunya nggak habis. Luar biasa. Oke, baik. Saya iri. Apa ya, Ibu? Baik, ya anak-anak, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan evaluasi pembelajaran di akhir. Selamat untuk anak-anak yang berada di urutan pertama kuis pada hari ini. Luar biasa, mudah-mudahan yang belum nanti akan membalap di pertemuan selanjutnya. Ya, coba Ibu ingin kalian memaparkan kembali apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan. Cara membuat teks editorial. Ya, kita sudah belajar tentang cara membuat teks editorial. Tadi anak-anak sudah mempunyai teks editorial masing-masing. Kemudian, apa lagi? Membuat kerangka teks berdasarkan struktur dulu. Iya, betul. Sebelum kalian menulis teks editorial, kalian menulis dulu kerangka teks editorialnya dulu, sesuai struktur, kemudian kalian rangkai menjadi sebuah teks editorial yang padu. Baik. Itu yang sudah kita pelajari hari ini, luar biasa anak-anak. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah aktif pada hari ini. Mudah-mudahan yang belum terlibat aktif di pertemuan selanjutnya akan lebih aktif berpartisipasi. Ibu tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian agar tetap mematuhi protokol pencegahan COVID-19 dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Lalu anak-anak, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang teks cerita sejarah. Silakan untuk persiapan minggu depan kalian membaca terlebih dahulu mengenai teks cerita sejarah melalui materi ajar atau buku paket. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Ihsan. Silakan Ihsan. Ya, dan hari ini telah selesai. Alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Baik. Baik, Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.